Saya baru mengaji, saya ingin bertanya pada Ustadz, kenapa Allah menciptakan api neraka? Bukankah Allah Maha Pengasih dan Penyayang pada hambanya? Dan kenapa Allah harus menciptakan syaitan sebagai ujian pada kita? Bagaimana juga dengan parade tauhid yang akan diadakan tanggal 16 nanti, apakah saya boleh ikut? Ya. Jadi begini, yang paling pertama dulu, ada beberapa keputusan yang kita bisa tanya, ada yang tidak. Saya kasih contoh gini, kalau saudara kita yang bertanya ini, antum kerja di satu perusahaan, perusahaan itu punya building, gitu kan? Warna buildingnya coklat, jendelanya 1000 jendela misalnya, liftnya warna abu-abu, bentuk di dalam keramiknya warnanya ini. Lalu antum datang, dibuka pendaftaran untuk jadi pegawai, antum masuk jadi pegawai. Waktu antum jadi pegawai, kira-kira yang antum lakukan pertama, tanya dan protes kenapa buildingnya warna coklat, kenapa liftnya warna abu-abu, kenapa begini dan begitu? Atau antum fokus ke tugas antum? Kira-kira yang mana nih? Fokus ke tugas kan? Masalah dia mau bangun building warna coklat kah, mau 5 tingkat kah, mau 7 tingkat kah, mau 50, itu hak dia. Ini coba tarik ke contoh ini. Jadi ada hak ilahiyah yang tidak bisa kita bantah. Kalau kita mau protes sampai ke situ, itu jauh sekali tuh. Nanti yang hal kecil, kenapa sholat duhur dan asar 4 rakaat 4 rakaat? Kenapa Allah buat begini ya? Kenapa enggak? Ini jam 12 siang 4 rakaat, jam 4 siang, jam 4 sore 4 rakaat. Digabung aja jam 2 siang sekalian 4. Kenapa ya Allah 2? Gak bisa, kita nggak punya wewenang di situ. Kita nggak punya wewenang. Sama tadi kita masuk kerja, kita nggak bisa bahas. Apalagi kalau sampai dalam, nih tukangnya siapa yang buat nih tembok? Di dalamnya komposisinya apa nih? Kan lebih dalam, lebih macam. Jadi rumit nanti, gitu kan? Jadi rumit. Tapi saya sedikit memberikan wacana begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta menyayang, gitu kan? Memang penyayang, menyayangi kita. Bukti penyayangnya adalah kalau antum berbuat dosa, umur misalnya seseorang 60 tahun, anggap dia balik umur 15 tahun, berarti ada dari 60 tahun 45 tahun. 45 tahun ini semua maksiat, semua zina, riba, macam-macam dilakukan sama dia. Pas umur 60 tahun, sudah 45 tahun buat maksiat, umur 61 tahun taubat kepada Allah. Menyesal-nyesal, ya Allah, saya baru tahu ini kalau ini dosa, saya taubat. Diampuni nggak? Ini masih hidup nggak ini? Tidak ada jawaban. Nanti kalau ada yang tanya poligami baru semangat. Ini ikhwah ini memang nih. Jadi diampuni dosanya kan? Diampuni. Itu berarti maha rahmatnya Allah. Allah betul memang menciptakan surga dan neraka, dan Allah mengatakan pada surga, hai surga kau, dalam hadis Bukhari, dalam hadis Qudsi ya, hai surga kau adalah rahmatku yang aku akan balas hamba-hambaku yang patuh dan bertakwa, dan wahai neraka kau adalah azabku yang aku gunakan untuk menghukum orang-orang yang membangkang, gitu kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta meletakkan peraturan-peraturan. Antum kerja di perusahaan, ada peraturan tuh, masuk jam 7, keluar jam 5, pekerjaannya 1, 2, 3, 4, 5, gajinya begini, peraturannya ada. Ada pelanggaran, ada juga hukuman-hukuman bagi yang melanggar, yang tidak masuk 3 hari berturut-turut tanpa alasan maka dipecat. Pekerjaannya tidak selesai akan begini, peraturan perusahaan. Ya kita masuk, perusahaan kita ikuti peraturannya. Gitu ya. Kita seperti itulah, kita ikuti peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surga dan neraka sudah diciptakan sama Allah. Allah tuntun nih, kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, ini surga. Surga itu begini, 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 luar biasa nikmatnya. Hati-hati jangan langgar ya. Kalau di kantor tadi langgar, kamu dipecat loh. Nggak bisa lagi diterima. Sudah dicoret namanya. Udah nggak mungkin, biar melamar berapa kali pun, bawa surat dari menteri pun tidak diterima. Baik, dikasih tahu, tetap dia langgar, dipecat dari perusahaan. Ini Allah mengatakan, ini pelanggaran-pelanggaran ya, jangan dilakukan, nanti masuk neraka loh, neraka itu begini, 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 dijelaskan, gitu kan? Nah sekarang tinggal kita, dengan akal sehat kita, mestinya kita pilih yang baik dong masuk surga, jangan pilih yang masuk neraka, mestinya kan begitu. Allah SWT menciptakan ini, meletakkan peraturan-peraturan dengan kemahakuasaannya. Dan kalau kita mau hubungkan di sini, kasih sayangnya Allah SWT, Allah nggak mau kita masuk neraka. Allah nggak mau masuk neraka. Sampai kata Nabi SAW, wala yahliku illa halik,
nggak ada orang yang mencelakakan dirinya nanti masuk neraka kecuali memang orang yang bobrok sekali. Karena dia walaupun sebelum meninggal dunia beberapa saat kalau sempat taubat, dan memang kata ulama semua orang yang berbuat dosa Allah tiap saat kirimkan sinyal penyesalan. Subhanallah, nggak ada orang buat dosa tuh nggak nyesel. Dimasukin walaupun dia penjahat, itu setiap habis membunuh atau dia habis berzina, habis mencuri, itu biar mulutnya senyum, tetap dalam hatinya itu ada kecamuk penyesalan. Itu sinyal dari Allah untuk supaya dia kembali ke jalan Allah SWT. Terus diingatkan. Nanti kalau dia tidak mau betul-betul, tidak mau memang membangkang, baru Allah SWT binasakan. Fir'aun itu sampai detik terakhir sebelum tenggelam masih Allah lihatkan tanda-tanda kebesarannya. Musa alaihissalam hantamkan tongkatnya, naik air itu dilihat sama dia. Mestinya dia sudah luar biasa kaget melihat air bisa berdiri seperti tembok yang besar. Dia mestinya taubat. Allah masih kata sama tidak, sengaja cekap ya, ngotot untuk memburu Musa alaihissalam. Tenggelamkan sama Allah, masuk neraka. Nah orang yang seperti ini sudah masuk neraka memang wajar gitu kan. Karena memang ada orang yang membangkang, ada orang yang patuh. Allah SWT memberikan seperti itu, wewenang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kenapa Allah syaitan? Syaitan itu istilah, gitu kan? Istilah bagi golongan yang fasik dan kafir dari jin. Sama dengan manusia, gitu kan? Allah menciptakan semuanya, diberikan potensi baik dan buruk, tapi mereka mau membangkang, gitu kan? Mereka mau membangkang, maka mereka pun akhirnya Allah SWT biarkan. Tapi sudah diancam tuh, diancam. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim? Kalau ada seseorang yang membaca ayat, ada tilawah, sujud tilawahnya, kemudian dia sujud, maka syaitan yang ada di sebelahnya menangis sambil berkata, dia diperintahkan sujud, tapi lalu dia sujud, maka dia masuk surga. Saya diperintahkan sujud, saya tidak mau sujud, maka saya masuk neraka. Syaitannya tahu tuh sebenarnya, tapi dia lakukan itu. Dia lakukan, gitu kan? Sebagian ulama yang membahas masalah alam jin nih, alam jin, tentu ini tidak terlalu banyak dalilnya ya, tapi alam jin ini, di jin itu ada seperti manusia, ada yang beriman, ada yang fasik, ada yang kafir. Yang beriman ini namanya jin mukmin, tidak dikatakan syaitan, tapi yang fasik, muslim tapi masih berbuat dosa, serta yang kafir disatukan namanya syaitan. Nah golongan syaitan ini bisa bertaubat menjadi jin mukmin, bisa. Kecuali iblis, iblis yang enggak. Satu saja ini yang Allah kekalkan dalam Al-Quran yang tidak akan pernah bisa taubat udah. Karena Allah sudah tunjuk dia karena dia membangkang kekal. Tapi pengikutnya dia bisa bertaubat. Buktinya kalau ada jin-jin syaitan-syaitan yang kafir atau yang mengganggu orang dengan sihir atau orang kesurupan, itu kalau disuruh syahadat dia masuk Islam. Gitu kan? Banyak terjadi itu. Jadi golongan syaitan pun itu bisa kalau mereka bertobat, kecuali iblis. Iblis memang sendiri. Allah SWT sudah sebutkan itu hak kausalitasnya Allah sebagai pencipta. Itu yang saya ketahui. Kalau masalah parade tauhid, kalau antum melihat di situ tidak ada indikasi politiknya, tidak ada maslahat pribadi, kan? Dan antum melihat situ ada mensyiarkan kekuatan kaum muslimin, saya tidak melihat ada pelanggaran. Saya pribadi tidak pelanggaran, karena ini bukan demo untuk parpol, untuk maslahat pribadi, bukan. Ini untuk menunjukkan kita ini umat Islam bertauhid, kan gitu. Dan ini Nabi SAW seringkali mengajak kaum muslimin untuk hadir di sholat Idul Fitri Idul Adha. Dan Nabi SAW menyuruh di Idul Fitri itu untuk keluar seluruh perempuan, termasuk yang berhalangan, termasuk orang tua, supaya mereka memperlihatkan jumlah kaum muslimin, gitu kan, jumlah mereka yang banyak. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang menganggap remeh kaum muslimin. Saya tidak tahu niatnya teman-teman ini apa, insya Allah mudah-mudahan baik gitu kan. Tapi kalau mereka niatnya baik memang untuk menunjukkan itu dan tidak ada indikasi politik di sini, tidak ada unsur maslahat pribadi, murni karena agama dan dilihat ini untuk menunjukkan bahwa saya umat Islam punya kekuatan, saya tidak melihat ada masalah di situ. Saya tidak melihat, asal tidak membuat kerusakan, tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i ya. Jangan sampai ada perempuan yang ikut-ikutan, yang kelihatan auratnya, yang inilah, yang itu tuh jelas pelanggaran syar'i. Tapi kalau berhubungan sama politik, maslahat pribadi, maka ini sama sekali saya pribadi tidak mendukung. Karena pertanyaannya datang kepada saya ya. Kalau ada teman-teman yang punya ijtihad, Allahu a'lam. Saya tidak pernah menyalahkan siapapun.